Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Kali ini kita kedatangan motor Honda Tiger lama. Ini mau kita bore up dan stroke up menggunakan bor ataupun piston 70 dan menggunakan langkah 68. Nanti mungkin ketemu cc-nya sekitar 265 cc atau 260-an lah. Jadi nanti apa aja yang bakal kita ganti dan apa aja yang bakal kita modifikasi atau rubah. Ini kita lagi proses pembongkaran, jadi nanti mesinnya kita belah dulu. Jadi buat teman-teman yang mau bore up, stroke up ataupun mode ataupun servis bisa datang ke bengkel Melody Custom Cikarang. Nanti bisa dicari di Google Maps, ketik aja Melody Custom 09. Nah, nanti apa aja yang kita bakal ganti? Yang pertama kita ganti krek as menggunakan langkah 68. Ini bikinan dari Boyreng super torsi, jadi udah di balance tot tambah daging samping kanan kiri. Jadi posisi stangnya tuh itu sangat mepet sangat mepet. Jadi daging tengahnya ini dipertebal ini karena tipe kompetisi. Jadi biar torsi pada putaran tengah atas dia lebih ngejet atau lebih jambak karena dia lebih berat. Tuh lebih tebal. Sampai stangnya itu mepet banget. Hanya menyisakan setengah mili itu. Teman-teman bisa lihat. Dan ini CDI-nya custom limiter. Pokoknya nanti ikutin aja videonya sampai selesai. Dan kita mau spill garapan Melody Custom. Ini ada Yamaha nih, masih kita las, belum kita finishing. Ini blok mentah CBR, kita tambah daging, belum kita finishing. Ini Yamaha juga nih. Dan ini juga ada Yamaha nih yang bawah nih. Dan kita juga menyediakan quarter, bubut dan lain-lain. Jika teman-teman ingin quarter ataupun bubut, remer karbon dan lain-lain bisa, silahkan. Lokasinya di Jagobika Cikarang. Ini lagi proses pembongkaran. Pokoknya nanti ikutin aja videonya sampai selesai. Nah, ini udah kita bongkar nih. Dan setelah kita lihat dalaman mesinnya, ini noken asnya kalau dilihat dari profilnya ini sekitar durasi 250-an. Ini nanti bakal kita ganti karena cc 260-an kita butuh nanti dengan durasi 270 sampai 280. Dan per klepnya pun masih standar, nanti kita bakal ganti yang innernya. Jadi yang kecilnya ini bakal kita ganti menggunakan Satria FU. Jadi kalau untuk harian paling aman itu kita menggunakan per yang orisinil atau original bawaan motor. Jadi durabilitasnya lebih bagus daripada yang racing. Kalau racing itu dia terlalu keras, nanti biasanya yang rusak itu di noken as ataupun rollernya gampang pecah atau aus. Dan yang paling sering terjadi di sini, teman-teman. Contohnya ini nih, udah rusak nih. Di batang klepnya dia jeber ataupun rusak. Karena tekanan pada batangnya dia lebih kuat. Jadi seperti dipukul kalau kita menggunakan per klep yang terlalu keras. Kalau stroke up ini kan nanti kita nggak bakal butuh RPM yang terlalu tinggi. Jadi nanti RPM-nya mungkin puncaknya kita bikin 10 ribuan aja karena langkahnya cukup tinggi. Jadi biar lebih aman dan piston speednya lebih aman. Karena kita menggunakan RPM yang nggak terlalu tinggi, makanya kita nggak per klep terlalu keras. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Per klep luarnya menggunakan standar masih sangat mumpuni di lift 9. Dan klepnya kita menggunakan klep mobil, nanti kita bakal custom. Ini kan bawaan klep mobil panjang, nanti bakal kita custom, kita sesuaikan dengan klep Tiger panjangnya.
Nanti pokoknya ikutin aja video. Dan di bagian blok boring ini bakal kita ganti boring menggunakan boring diesel diameter 75. Langsung aja kita eksekusi. Nah, ini udah kita proses quarter. Ini jadi kalau kita ganti boring kita menggunakan mesin quartering. Jadi lebih presisi hasilnya. Jadi karena ini kita kerjakan sendiri dari bubut-bubut, makanya waktu pengerjaan mesin kita upgrade 260 cc. Biasanya kita sehari ataupun 2 hari itu udah jadi cepat, karena kita nggak keluar kemana-mana, jadi langsung kerjain sendiri. Lanjut kita quarter. Nah, ini kita proses ganti boring nih. Proses kita memasukkan liner press. Jadi mau kita bakar, mau kita press itu sama aja teman-teman. Jadi nggak ada bedanya, cuma beda prosesnya aja. Kita bubut, pastikan kita dial dulu teman-teman. Sebelum kita bubut permukaannya kita dial dulu. Usahakan ya toleransi lah, masih toleransi 0,01. Jadi nanti biar permukaannya nggak miring, terus nggak menyebabkan kompresi bocor. Nanti kita kasih nut 0,01, kasih nut 0,1, jadi biar kompresinya nggak mudah nyebrang. Nah, proses penggantian liner ataupun boring ini udah selesai. Kita tinggal bubut ini nih, crankcase. Bubut crankcase-nya, nah, ini diameternya 75, berarti nanti kita bubut crankcase-nya 75,2, itu udah aman lah. Jadi dilebihin 0,2 mili untuk space. Penampakannya seperti ini. Dan panjang linernya ini dari semula 105 kita bikin 107. Jadi kita bikin lebih panjang 2 mili. Karena struknya ini kan nanti 68, harus kita panjangin biar umur pistonnya awet. Kalau teman-teman nggak mau dipanjangin, paling nggak cari piston yang siripnya ini atau ekor pistonnya pendek. Jadi cara mengukurnya seperti ini teman-teman. Jadi pastikan piston itu jangan keluar saat titik mati bawah. Jadi pada saat titik mati bawah piston nggak boleh keluar seperti ini nih ekornya. Nanti mengakibatkan piston itu gampang rusak ataupun pistonnya fatalnya bisa pecah kalau linernya udah longgar. Karena dia saat naik nanti bakal nyangkut di bagian ekor liner dengan ekor piston, bisa menyebabkan nyangkut pada saat TMA. Jadi cara ukurnya, misalnya ini kan langkahnya 68, kita posisikan sigmat ataupun alat ukurnya di posisi 68, kan ada mendem piston 1 mili, berarti kita tambah 1 mili, berarti ini kita posisikan 69. Terus yang kita butuhkan adalah ini yang ekor belakangnya, jadi kita masukkan seperti ini dan pistonnya kita dorong seperti ini. Nah, nanti saat didorong teman-teman bisa lihat ekor pistonnya dia keluar berapa mili. Kalau misalnya keluar seperti ini, teman-teman bisa potong ekornya. Ini hanya contoh, karena ini piston Tiger standar makanya dia ekornya panjang. Kalau kita nanti menggunakan piston racing makanya lebih pendek ekornya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ekornya hanya keluar 1 atau 2 mili itu masih aman, jadi nggak perlu dipotong. Jadi kalau terlalu banyak misalnya 5 mili, teman-teman harus potong atau kalau nggak panjangkan ukuran linernya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut kita ke quarter. Ini proses pembubutan crankcase. Nah, kita lanjut ke rakitan teman-teman. Kalau ini di gigi satunya dioplos menggunakan mata ini kalau nggak salah 26. Ini biar gigi satunya lebih panjang, udah dioplos dari sananya, jadi tetap kita pasang yang udah oplosan. Terus nggak lupa nih kita bikin oil jet. Teman-teman jika pengen bikin oil jet pengeborannya seperti ini, dia mata bornya rada miring ke sini di bagian tulangan tengah ini nih, terus tembus ke sini,
Jadi ini rada nyerong ke bagian liner in ya, karena memang gesekan terberat itu ada di bagian liner in. Makanya rata-rata kalau piston baret itu ada di sebelah sini yang in. Jadi yang ini nih. Kalau baret pasti ada sebelah sini. Jadi kalau egg nggak mungkin, biasanya ada sebelah sini. Tujuannya oil jet ini untuk melindungi liner baret ataupun piston macet. Jadi untuk meminimalisir piston macet, biar pistonnya meluncur dari TMA ke TMB itu lancar dan aman untuk harian, pastinya aman juga digeber dengan RPM tinggi. Nah, tembusnya seperti ini nih. Harganya masih terdalam. Mau? Jangan mau pulang. Masih terdalam. Benar. Jangan mau pulang. Ini menggunakan mata bor 1 mili. Jadi kalau pompa olinya standar nggak usah gede-gede teman-teman, menggunakan mata bornya kurang lebih 1 mili aja. Jadi kalau terlalu gede nanti malah nggak nyembur ke atas. Jadi malah nggak nyembur. Ya maksimal 2 mili lah kalau pompa olinya udah upgrade. Nah, terus di bagian crack as, jangan lupa kita cek angka senternya. Jadi ini sangat menentukan getaran pada mesin. Pastikan crack asnya itu senternya bagus. Toleransi getarannya yaitu 0,01 sampai 0,05. Kalau ini sih 0,01. Ini sih 0,01. Tuh teman-teman bisa lihat. Jadi ini sangat center. Dipastikan nanti RPM-nya teriaknya sangat cepat. Jadi teriak dari 1000 RPM sampai ke 12.000 dia cepat dan nggak menimbulkan getaran. Karena kalau ciri-ciri crack as bagus itu yang pertama, senternya dia bagus. Terus balance-nya pun dia bagus. Lanjut kita ke proses pemasangan. Nah, jangan lupa teman-teman pastikan nih di rasio gigi 5 nya itu nggak natap dengan stang ser. Makanya udah kita cok di bagian sini nih, biar dia nggak natap. Tuh. Lanjut kita sambil nunggu perakitan crankcase. Ini di bagian blok tadi kan udah saya jelasin, ini linernya 75. Terus yang paling penting pada mesin bore up stroke up itu yaitu celah quarteran. Jadi celah quarteran itu harus seperti ini teman-teman. Tuh, jadi piston jatuhnya harus seperti itu. Jadi nggak boleh ada seret sedikit pun. Kalau mesin-mesin yang bore up-nya udah di atas 250 cc seperti ini. Karena ini untuk menghindari pemuaian. Jadi kalau pemuaian piston itu dia ukurannya berubah lebih besar daripada standar. Jadi tujuannya longgar ini nanti untuk meminimalisir macet pada liner. Jadi pistonnya macet pada liner. Kalau terkena panas di atas 80 derajat itu piston bakal berubah bentuk, jadi bakal mekar atau lebih besar. Makanya kita harus bikin celahnya lebih besar juga biar pistonnya nggak macet di dalam liner. Jadi performanya mulai dari dingin sampai mesinnya panas itu dia stabil. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, di bagian kopling untuk menghindari selip pada kopling, ini kebetulan dari bawahnya udah menggunakan per 6 dan kampasnya pun menggunakan 6.
Jadi dipastikan nggak bakalan slip nih. Tenaga dari krek as disalurkan ke roda belakang lebih sempurna, jadi nggak ada slip. Nah, ini di bagian klep kita menggunakan klep mobil, teman-teman. Udah kita potong dan kita harden. Kita sesuaikan dengan klep tiger standarnya. Jadi panjangnya kita sesuaikan. Terus ini payungnya kita kecilin. Jadi 33 dan 28. Jadi ini kita dalemin dikit 1 mili. Biar gapnya balik lagi ke standar. Sudah kita squeeze juga, squeeze 67. Terus di bagian portingnya yang semula ini hanya 26, area seatingnya ini nih, area seating ini nih 26, kita bikin 30. Kita bikin 30. Jadi ini pintu masuknya klep, kita bikin 30. Jadi standarnya 26 ke 30 itu naik 4 mili. 4 mili sangat berpengaruh terhadap flow masuknya. Jadi kita nggak perlu ganti settingan. Nah, settingan tiger itu cukup besar, dia settingannya ukurannya 34, dipasangin klep 33 masih oke. Jadi nggak bakal copot settingnya, masih tebel. Tuh, jadi ini paket hemat, bisa menghemat banyak karena kita nggak ganti settingan, nggak sudut head. Terus di bagian porting intake ini kita bikin 32, terus mengecil ke seating ini 30. Yang X28 ini jadi 25 yang area seatingnya. Lanjut kita pasang. Nah, ini proses perakitan bagian blockhead. Ini rantai ketengnya pakai 100 mata, teman-teman. 100 mata. Magnetnya udah kita bubut 2 mili, jadi dientengin biar RPM-nya cepat naik. Sini juga pick up-nya udah kita ganti DC pakai sini Shogun. Di bagian kanan seperti ini. Overlapnya sangat tipis, paling hanya 0,3 mili. Overlapnya 3 mili. Langsung aja kita rakit. Dokumentasi. Dan ini dia hasil akhir Tiger 260 cc yang kemarin pistonnya 70, langkahnya 68. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Karbonnya menggunakan PWK KW ukuran 34. Karbonnya menggunakan PWK KW ukuran 24. PJMJ nya ini ketemu 38, terus main jetnya 122. Ini setidaknya pakai apa nih namanya? Produk dari mana ini ya? Ini Alaska 4. Jadi kayaknya produk baru mungkin ya. Ini limiternya bisa di setting. Dan ini double starternya pun masih kuat. Ini akinya tekor ternyata. Lebih seperti itu. Kemarin ini kita nggak sepil tentang ukur kompresi kemarin karena udah malam ya, teman-teman. Baterainya juga ngedrop, jadi nggak kita sepil. Jadi kompresinya kita bikin 12. Terus durasi noken asnya 265. Jadi nggak nyampe 270-an lah. Durasi noken as 265.
Jadi seperti itu aja. Dan pair clampnya kemarin kan udah saya pasang, lupa nggak saya jelasin. Pair clampnya ini menggunakan Satria FU standar, jadi menggunakan yang in aja. Ini nanti mau kita tes running di jalan raya. Akinya tekor. Yalah, kurang lebih kayak gitu aja. Nanti kita spill pas running di jalan raya. Dan ini dia hasil akhir Tiger 260 cc nih. Dan ini dia kita running di jalan. Ini starternya jreng kalau akinya dia normal.